Pemirsa, orang tua yang seharusnya menjadi tempat berlindung tega menganiaya anaknya sendiri hingga... Penemuan mayat anak laki-laki dalam ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menjadi misteri. Metro Jaya mengungkapkan kronologis dan motif penganiayaan yang berakhir dengan kematian seorang balita yang dianiaya hingga meninggal dunia oleh kedua orang tuanya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men-PPPA Republik Indonesia Arifatul Khairi Fauzi menyoroti kasus penganiayaan balita berusia 3,5 tahun hingga tewas yang terjadi di Tambun, Bekasi. Balita malang itu dianiaya hingga tewas oleh orang tua kandungnya sendiri, di mana jasad korban ditemukan di sebuah ruko kosong di Tambun Selatan, Jawa Barat dalam kondisi terbungkus sarung pada Senin 6 Januari 2025. Pak Sutri yang bekerja sebagai pengemis ini merasa kesal lantaran ditegur pegawai minimarket setelah anaknya muntah-muntah. Diketahui kedua pelaku Aidil Zakir Rahman alias Zak alias Kindoy 19 tahun dan Sinta Dewi 22 tahun sehari-hari bekerja sebagai pengemis. Ada dugaan si anak dieksploitasi bahwa anaknya RMR dibawa untuk mengemis berkeliling Bekasi. Bahkan diketahui sebelum menghabisi nyawa anaknya, sang ayah sempat mabuk lem terlebih dahulu. Terkait kasus ini, Menteri PPPA menitipkan pesan untuk pemerintah daerah bagaimana menangani pengemis dan pemulung di sekitar Jakarta. Menurut informasi yang ia terima, masih ada sekitar 583 pengemis dan 270 orang pemulung di sekitar Jakarta. Menteri PPPA Arifatul meminta pada Pemda setempat untuk memiliki kebijakan tertentu terutama dalam menangani pengemis dan pemulung. Ia mengusulkan agar pengemis dan pemulung ini dipekerjakan di tempat pembuangan sampah atau TPS. Arifatul juga mengatakan memang tugas pemulung untuk memilah sampah, tetapi jika dipekerjakan di TPS, nantinya akan bisa berdaya jual dan meningkatkan ekonomi. Dia meyakini bahwa pemerintah daerah telah menangani permasalahan para pengemis dan pemulung tersebut, namun penanganan itu diharapkan bisa kembali ditingkatkan sehingga nantinya pengemis-pengemis ini tidak lagi berkeliaran. Di samping itu, Arifatul mengapresiasi Polda Metro Jaya yang telah mengungkap kasus pembunuhan balita 3,5 tahun oleh orang tua kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan telah ditangkap dan ditahan. Mereka tega menganiaya anaknya dengan menampar, menyudut pakai rokok, dan menendang dada hingga akhirnya meregang nyawa. Orang tua yang sehari-hari bekerja sebagai pengemis itu menghabisi nyawa anaknya karena kesal muntah di teras minimarket tempat ia mengemis. Tersangka AZR juga mengambil kemoceng dan memukuli bokong anaknya. Tak sampai di situ, Zaki juga menendang dada korban hingga akhirnya terjatuh dalam posisi terduduk. Setelah menyadari anaknya telah meninggal dunia, Zaki dan Sinta membungkus jasad korban dan memindahkannya ke ruko sebelah. Para tersangka meninggalkan ruko tersebut dan melarikan diri ke Karawang yang akhirnya ditangkap saat sedang istirahat di samping musola SPBU Karawang. Para tersangka dijerat pasal 76C Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun untuk pasal 170 dan 7 tahun penjara untuk pasal 351 KUHP. Lalu pasal 76C Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Keberadaan pengemis dan pemulung ini terus menjadi perhatian sejumlah pihak. Tidak hanya di Jakarta, pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya melakukan penertiban pengemis dan anak jalanan yang dinilai bisa mengganggu ketertiban masyarakat melalui kegiatan razia menyasar penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Tidak hanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengemis di Bekasi ini saja, kasus pengemis yang sempat viral dan menghebohkan di media sosial juga terjadi pada awal Januari 2025 lalu.
Seorang pengemis difabel membuat resah karena menyudutkan rokok ke pengendara motor di persimpangan Kilitugel, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebuah video viral yang merekam aksi pengemis difabel dengan dwarfisme menyudutkan rokok ke kaki seorang pengendara motor akibat pengendara tidak memberikan uang kepadanya. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @medsosrame pada Kamis 2 Januari 2025 dan telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali. Setelah kejadian, seorang karyawan bank melaporkan insiden tersebut melalui video kepada petugas Satpol PP. Kemudian Satpol PP setempat segera menindaklanjuti dengan membawa pengemis tersebut ke kantor Satpol PP. Kasus yang sama juga terjadi di Kota Bogor, di mana ada sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pengemis marah-marah ketika tidak diberi uang. Perilaku tidak terpuji ini tidak hanya membuat warga sekitar merasa resah, namun juga memicu kemarahan warganet di seluruh penjuru negeri. Disebutkan pengemis tersebut meminta-minta dengan cara paksa. Mereka mengaku tidak memberi uang karena tidak membawa uang cash dan sudah menyampaikannya secara baik-baik. Namun pengemis tersebut justru marah-marah, tak diberi uang, sehingga sempat terjadi cekcok. Pada video lainnya, perekam bertemu kembali dengan pengemis tersebut di dalam minimarket. Bukan untuk membeli barang, pengemis tersebut justru kedapatan top up saldo ke rekeningnya. Sementara itu, jika menengok ke tahun-tahun sebelumnya, kasus yang melibatkan pengemis ini juga terjadi di sejumlah daerah, seperti pada tahun 2021. Seorang pengusaha di Siantar, Sumatera Utara, tewas setelah diserang oleh pria pengemis. Dalam rekaman kamera CCTV memperlihatkan, pengemis tidak diterima diusir oleh korban. Korban bernama Stephen Theodore alias Owen, 32 tahun, pengusaha toko besi meregang nyawa setelah dibunuh gelandangan pada Sabtu 2 Oktober 2021 pagi. Dari kasus itu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dengan sejumlah kasus yang melibatkan pengemis di sejumlah daerah tersebut tentunya menjadi perhatian semua pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Republik Indonesia Arifatul Khairi Fauzi memberikan ide dan mendorong pemerintah daerah atau Pemda, khususnya Pemda Jakarta, untuk bisa lebih menangani kasus-kasus yang melibatkan pengemis, anak jalanan maupun pemulung ini. Bahkan dari kasus yang melibatkan pengemis baru-baru ini, yakni pasangan suami istri yang bekerja sebagai pengemis membunuh anak kandungnya di Bekasi, Menteri Arifatul langsung bertemu dengan ibu kandung korban. Setelah berdialog, Menteri PPPA merasakan adanya rasa kehilangan anak dari tersangka. Menurut dia, tersangka menunjukkan rasa penyesalan dan kekecewaannya telah membunuh putranya. Menteri PPPA Arifatul Khairi Fauzi menyayangkan hal itu bisa terjadi dan menyoroti kasus-kasus yang sama agar ke depan tidak terulang kembali, sehingga pihaknya menekankan agar pemerintah daerah lebih bisa menatap para pengemis dan pemulung agar nantinya tidak lagi berkeliaran.